Pernah nggak sih kalian heran kenapa tiap kali ada perusahaan baru yang mau masuk ke bursa saham alias IPO, investor retail langsung rebutan kayak antri sembako murah? Bahkan di tahun 2026 ini, data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat ada lebih dari 71 perusahaan yang antre mau IPO dengan potensi dana hampir 50 triliun rupiah. Hebatnya lagi, jumlah investor di Indonesia sekarang sudah menembus angka lebih dari 20 juta orang. Bayangkan antusiasmenya luar biasa banget. Banyak saham baru meluncur langsung diserbu sampai kelebihan pemesanan, atau istilah kerennya oversubscribe puluhan bahkan ratusan kali lipat. Pertanyaannya, emang beneran secuan itu sampai semua orang ikutan berebut? Atau jangan-jangan kita semua cuma kemakan fenomena FOMO alias takut ketinggalan tren saja? Yuk kita bongkar bareng-bareng di video kali ini. Sebelum kita bahas rahasia ramainya, mari kita samakan dulu pemahaman secara simpel. Apa sih sebenarnya IPO itu? IPO itu singkatan dari Initial Public Offering, atau dalam bahasa Indonesia disebut penawaran saham perdana. Biar gampang dicerna, kita pakai analogi warung bakso. Bayangkan, ada warung bakso legendaris bernama Bakso Sukses di kotamu. Warung ini cabangnya baru buka satu, tapi antrenya minta ampun. Si pemilik ingin mengembangkan bisnisnya. Dia mau buka 100 cabang baru di seluruh Indonesia. Tapi masalahnya, dia gak punya modal ratusan miliar. Nah, alih-alih pinjem ke bank yang bunganya bikin pusing, si pemilik punya ide cerdas. Dia memecah kepemilikan warung baksonya menjadi jutaan lembar potongan kecil yang disebut saham. Potongan-potongan inilah yang dia tawarkan ke masyarakat luas, termasuk ke saya dan kalian. Proses perubahan dari perusahaan tertutup milik pribadi menjadi perusahaan publik yang sahamnya bisa dibeli siapa saja di bursa efek. Itulah yang kita sebut dengan IPO atau IPO. Kenapa di awal selalu ramai? Karena seringkali harga saham yang ditawarkan saat IPO ini sengaja diberi diskon oleh perusahaan dan penjamin emisinya. Tujuannya jelas, biar masyarakat tertarik dan mau patungan modal. Siapa sih yang nggak tergiur beli barang bagus dengan harga diskon? Nah, di tahun 2026 ini, bursa kita makin ketat dan seru. Bursa Efek Indonesia bahkan membidik target sampai 50 perusahaan baru yang melantai tahun ini. Contohnya, baru-baru ini ada emiten logistik berskala besar yang melantai dan mengincar dana ratusan miliar rupiah. Disinilah dinamika dimulai, karena saham IPO itu punya dua sisi mata uang. Ada sisi yang sangat manis, tapi ada juga sisi yang sangat pahit. Kita bahas sisi manisnya dulu. Kenapa para trader harian suka banget berburu saham IPO? Jawabannya adalah mengejar momentum ARA atau auto reject atas. Berdasarkan aturan simetris yang berlaku, saham dengan rentang harga tertentu bisa naik maksimal sampai 35% hanya dalam waktu 1 hari. Bayangkan kalau kalian beruntung dapat penjatahan saham IPO yang bagus, di hari pertama perdagangan uang kalian bisa langsung tumbuh puluhan persen saat pasar baru dibuka. Siapa yang gak kepingin cuan kilat dalam hitungan jam? Tapi tunggu dulu, jangan cuma melihat hijaunya saja. Mari kita tengok sisi pahitnya yang sering bikin nangis di pojokan. Ingat, hukum pasar modal itu adil. Kalau bisa ARA, artinya saham itu juga bisa terkena ARB, alias auto reject bawah. Banyak cerita di tahun 2026 ini, di mana sebuah saham baru melantai dengan ekspektasi setinggi langit. Di media sosial hype-nya luar biasa, tapi pas hari pertama perdagangan dibuka, harganya sempat naik sebentar, lalu tiba-tiba bandar atau investor awal langsung melakukan aksi ambil untung massal. Efeknya, harga saham langsung longsor dan terkunci di zona merah atau ARB berhari-hari. Kalau sudah begini, modal kalian bisa tergerus habis dalam sekejap. Dan yang paling parah, kalian gak bisa jual saham itu karena gak ada lagi orang yang mau beli di bawah. Resikonya ngeri-ngeri sedap. Kenapa setiap ada IPO jalurnya selalu ramai dan padat merayap? Ada 3 rahasia utama di balik layar yang harus kalian tahu. Alasan pertama, faktor pom-pom medsos dan hype komunitas.
Zaman sekarang informasi menyebar secepat kilat. Begitu ada kode saham baru muncul di aplikasi eIpo, para influencer keuangan dan grup-grup Telegram saham langsung sibuk bikin analisis. Sayangnya, gak semua analisis itu objektif. Banyak yang sifatnya pom-pom alias cuma memanaskan suasana biar sahamnya terlihat sangat prospektif. Investor pemula yang belum paham cara baca laporan keuangan akhirnya kena efek domino. Mereka ikut-ikutan memesan karena takut kehilangan momen emas. Alasan kedua, perubahan regulasi baru di tahun 2026. Ini poin yang menarik banget. Pemerintah dan regulator kita sedang makin pintar melindungi investor kecil. Mulai tahun 2026 ada aturan baru yang membatasi bahwa pemesanan maksimal saat IPO itu diatur ketat. Dan alokasi penjatahan terpusat dibuat lebih terstruktur dengan perbandingan berimbang antara retail dan non-retail. Tujuannya apa? Biar kepemilikan saham gak cuma dikuasai oleh segelintir investor raksasa atau institusi besar saja. Efek dari aturan baru ini justru membuat investor retail makin bersemangat dan merasa punya peluang adil untuk dapat barang. Alhasil, antrian pemesanan makin membludak. Alasan ketiga, ilusi pasti untung. Banyak masyarakat awam yang mengira kalau semua saham yang baru masuk bursa itu sudah pasti harganya murah dan pasti naik di hari pertama. Padahal ini salah kaprah yang fatal. Beberapa perusahaan ada yang sengaja mempercantik laporan keuangannya sebelum IPO atau memasang harga valuasi awal yang sebenarnya sudah kemahalan demi bisa meraup modal sebanyak-banyaknya dari publik. Begitu masuk pasar sekunder, harga aslinya langsung ketahuan dan ambruk. Kesimpulannya, fenomena ramainya IPO adalah perpaduan antara strategi perusahaan yang mencari modal ekspansi, regulasi baru yang ramah investor retail, dan psikologi massa yang mengincar keuntungan cepat. Berburu saham IPO itu boleh banget dan bisa jadi ladang profit yang manis, asalkan kalian tidak membeli kucing dalam karung. Sebelum kalian klik tombol beli di aplikasi investasi kalian, saya punya 3 tips singkat. Selalu luangkan waktu untuk membaca ringkasan prospektusnya. Cek kinerja perusahaannya, apakah mereka untung atau malah rugi. Yang kedua, lihat kemana dana IPO itu akan pergi. Apakah uang hasil patungan kita dipakai untuk ekspansi bisnis dan bangun pabrik baru? Atau cuma dipakai buat bayar utang masa lalu mereka? Kalau cuma buat bayar utang, mending kalian jalan mundur pelan-pelan. Yang ketiga, gunakan selalu uang dingin. Jangan pernah pakai uang dapur, uang sekolah anak, apalagi uang hasil pinjaman online hanya karena tergiur hype sesaat. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Termasuk tim yang hobi berburu saham IPO demi cuan instan hari pertama, atau tim kalem yang mending nunggu harga sahamnya stabil dulu di pasar? Tulis pilihan dan alasan kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke grup mabar atau grup investor kalian, dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar gak ketinggalan edukasi keuangan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap bijak berinvestasi dan happy investing.